asal dari Jebus Parit 3. Nah, ini durian Namlung. Ciri khasnya ini enggak jarang sempurna. Nah, ini lumayan. Baru jatuhan 1 jam jatuh. Bagus kalau mau makan durian, fermentasinya 8 jam sampai 12 jam setelah jatuh baru dimakan. Kalau ini kan jatuh langsung dibelah. Biasanya rasanya cuma manis. Alkoholnya belum keluar, pahitnya belum terlalu. Jadi kalau mau terus kadar airnya juga masih tinggi biasanya. Enak nih biasanya. Kalau susah dibuka nih, lagi bagus lagi ya. Dia belum ada kerutan. Belum ada kerutannya belum. Baru jatuh. Batang pertama ini berarti nih. Batang pertama nih. Nah, ini tembaga super. Ini yang durian fenomenal yang ini. Harganya mantap, 500.000 1 kilo. Ini 3 kilo. Jadi 1,5 juta. Yang bikin dia mahal apa, Pak? Karena rasanya dia disukai para wanita juga, sama yang maniak durian juga suka. Model-model kalau Malaysia Musangking kan yang maniak juga seneng, yang pemula juga seneng. Terbentur nih. Oh, terbentur, jatuh atau terbentur. Wow nih, pahit nih. Taruh, Rip. Gimana, Rip? Jadi jatuh, Rip. Gila nih. Gila nih. Ini udah pahit nih. Suluk nih. Ini pahit nih. Warnanya juga menarik. Oh, gila. Nah, nih durian yang paling mahal. Dekat apa enggak? Cukup. Nah, ini kalau durian semakin kerut tuh semakin enak. Beda kalau cewek semakin kerut semakin nggak enak gitu ya. Ini kalau durian semakin kerut semakin enak. Ya. Ini udah kerutannya udah luar biasa ini. Kerutannya. Ini berarti ini udah pahit, manis, legit. Cukup nih udah. Ayo dicoba. Kalau ini cenderungnya kita buka belum difermentasi. Jadi ini paling manis, agak pahit dikit, nggak terlalu belum maksimal rasa. Iya, cuma manis dengan nggak terlalu sih, manisnya belum timbul juga. Nah, udah mulai semua timbul. Iya, kalau karton ini manis nih, memang dasarnya memang manis, cuma manis. Udah nih, coba dicicip nih. Nih, ini Bu. Nah, kok gitu tanganku karena cerita 5 jadi. Nah, susah kan ngomong kan, lengket kan? Ya, dia lengket. Tuh tanda itu durian itu creamy. Kalau lengket di semua rongga itu lengket itu creamy. Dia seratnya nggak ada jadi. Seratnya sedikit ya seratnya, halus. Itu ciri khas kalau durian yang creamy itu gitu. Nanti pahitnya biasa pas telan ada terasa pahit. Gimana? Bu? Rasanya enak? komplit, Pak. Nah, komplit ya. Manis. Enak, Pak. Memang wajar, Pak, ya mahal. Bener ya? Berarti enggak menipu ya? Enggak nipu sama sekali.
Bang, dari ketiga ini yang paling favorit itu yang tembaga. Tembaga. Tapi itu ada segmen sendiri ya. Iya, karena harganya memang lumayan mahal kan. Ini sampai ke ekspor nggak Bang? Rencana karena kita kurang pohon di di Bangka Belitung, mungkin yang pohon produksi yang sudah produksi paling nggak nyampe lah 500-an, belum ada mungkin yang udah produksi. Jadi orang sekarang baru banyak di kelompok kita juga banyak sekarang kita tanam. Kan berapa hektar Pak Arif kita tanam? Nah 200-an hektar kita tanam sekarang. Baru tanam tapi bukan anu. Dari masing-masing tiga itu sekali panen Abang bisa berapa kilo sampai selesai gitu ya? Ini kalau tembaga super ini dia punya kelemahan juga dibanding namlung. Kalau namlung itu umur 7 tahun sampai 10 tahun itu dia bisa 80 butir loh. Kalau tembaga super sekitar 50 butir, dia lebih sedikit. Cuma harganya lebih mahal. Katun sama dengan namlung. Nah, produktivitasnya. Kalau untuk anak-anak aman nggak Bang? Aman. Yang ini. Jangan yang ini terlalu keras. Namlung terlalu keras, tembaga nggak masalah. Idealnya kalau anak-anak makan Katon. Iya, katon. biar nggak over gitu Bang. Iya, katon. Enggak lah, paling kalau satu juring juga cukup lah untuk anak-anak. Ini lalat nih kalau di kebun nih. Beladuran di pondok kebun, kalau udah habis bawa ke rumah aja. Dita keren ada di Nata Bepantun. Semoga pemirsa sehat dan baik-baik saja. Halo pemirsa, senang sekali hari ini dapat bertemu lagi dengan saya Dita Zulaika, tentunya di acara kita tercinta ini Nata Bepantun. Selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama membahas hal yang lagi sangat musim yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bangka Belitung, apalagi kalau bukan musim durian. Nah pemirsa, episode kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengenal durian alias duren yang ada di Pulau Bangka Belitung kita tercinta ini, yang terkenal sangat enak dan varietasnya banyak sekali. Dan juga bahkan kabarnya ada beberapa varietas durian yang ada di luar Pulau Bangka. Kalau ditanam di Pulau Bangka ini hasilnya akan jauh lebih enak dan lebih bagus. Nah, sudah hadir bersama saya hari ini di samping Dita, tentunya berada di kebun Bapak Ulis. Kita akan membahas lebih dalam apa sih varietas durian yang paling enak dan yang ada di Bangka Belitung ini. Halo Pak Ulis, apa kabar Pak Ulis? Halo, baik. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat. Lagi di kondisi pandemi kayak gini, staminanya tetap fit Pak ya? Fit, banyak makan durian. Alhamdulillah. Nah Pak, kita membahas durian yang ada di kebun Bapak sekarang Pak ya? Ya. Pak, bisa tolong dijelasin nggak sih Pak, saat ini kita berada di mana Pak? Dan tempat apa sih ini Pak? Kalau lokasi ini Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Jadi ini lokasinya ada di Desa Air Belo. Air Belo Pak ya? Iya, Di Mentok Pak, Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Iya. Ini kebunnya ada apa aja sih Pak? Ini kebetulan kita punya 6 hektar, semua durian. Di dalamnya ada sekitar 43 varietas. Jadi luas area perkebunan ini ada 6 hektar Pak ya? Dan ada berapa aja tadi Pak? 43 varietas unggul yang kita kumpul seluruh Bangka. Apakah di kebun ini cuma ada durian aja nih Pak? Iya, kebetulan kita tanam cuma durian. 6 hektar luasnya ternyata semuanya Iya, durian durian. Pak ya? Ada 40 lebih varietas durian Pak ya? Pak, sejak kapan sih Bapak memulai perkebunan ini Pak? Kita mulai tahun 2004. Tapi kita mulainya bukan langsung 6 hektar kita tanam habis, enggak. Tanam 1 hektar, terus tambah lagi 1 hektar, terus sekitar 7 tahun baru 6 hektar. Oh, ternyata perkembangannya Iya. nggak langsung 6 hektar Pak ya? Tapi Enggak. berskala 1 hektar. Boleh diceritain nggak Pak, apa sih perkembangan yang ada di kebun Bapak ini Pak selama dari tahun 2004 Pak ya? Oh ya. Turun naiknya gimana Pak, boleh diceritain nggak? Ya kita waktu pertama nanam ya dianggap orang kurang normal lah. Karena kan durian tanam 7 tahun baru menghasilkan. Jadi mau makan apa dari 0 sampai 7 tahun. Betul. Dan pun biasa kalau durian alam itu sampai belasan tahun baru buah. Jadi kita dikatain enggak. Tapi sekarang setelah berhasil
kita malah dikatain pinter. Karena kita juga nggak terpikir harga durian ini sampai 1 kilo ratusan ribu. Dulu kita pikir, cuma kita hitung-hitung lah di atas kertas 20.000 lah per kilo. Kita hitung-hitung masih masuk kan kalau kita kalkulasi 1 tahun berapa dapatnya. Tapi sekali pas hasil itu 1 kilo ada yang 500.000. Ternyata hasilnya lebih gede Pak ya. Nah, di luar ekspektasi kita. Di luar ekspektasi Bapak. Ternyata Bapak ini memulai perkebunannya memang dari nol Pak ya, dan merasakannya sekarang hasilnya. Pak, kenapa sih Bapak lebih memilih investasi di pertanian durian nih Pak? Kan lebih banyak nih Pak di Bangka Belitung, ada timah, pertambangan Pak ya. Atau bisnis lain yang lebih modern lah Pak. Karena kalau bisnis kayak pertanian kayak gini kan untuk modalnya juga lebih gede Pak ya, apalagi untuk menunggu hasilnya itu kan lama kayak seperti yang Bapak bilang tadi. Ya cuma sekedar hobi dulunya, bukan hobi makan durian sih. Kita hobi kita lihat buah durian itu bergantungan di pohon, itu memang hobi saya. Jadi dan terus untuk lingkungan kan banyak sekarang tambang kan, habis nggak ada yang nanam pohon. Nah, kita pas hobinya nanam pohon, lihat buah seneng, nah itu pas enaknya tanam inilah, nggak usah merusak hutan, malah melestarikan hutan kan. Iya betul. Nah itulah kita dulu. Kenapa sih Pak milihnya durian gitu, bukan tanaman yang lain? Karena hobi lihat buah durian. Oh, hobi lihat buah. Kalau makan kita enggak. Kalau makan Bapak justru enggak terlalu hobi. Jadi kayak gitu. Jadi kenapa akhirnya Bapak berniat untuk membuka pertanian durian ini Pak ya? Berawal dari hobi Bapak aja. Terima kasih Pak ya. Tanah Bangka warnanya merah. Walaupun keras, cocok untuk bertani. Pemirsa jangan dulu kemana-mana, Dita akan kembali setelah yang satu ini. Kalau Tuan pergi ke Toboali, jangan lupa beli terasi. Masih bersama Dita di sini, Nata Bepantun semoga menginspirasi. Pak, kita lanjut lagi obrolan kita Pak ya, yang belum selesai. Pak, durian apa aja sih Pak yang ada di sini, dan varietas durian unggul apa yang Bapak tanam di sini Pak? Seperti Namlung atau Cumasi Pak, durian tembaga atau ada durian yang lain gitu? Nah ini kebetulan nih ada buahnya, contoh buahnya di sini ya. Nah ini durian katon. Ini dapatnya ini indukannya dari Pari 3 Jebus. Nah ini yang Namlung yang tersohor itu ini buahnya ini. Nah ini 1 kilonya 250.000 di sini. Nah ini juga pohon indukannya di Pari 3 Jebus juga. Nah ini yang paling mahal. Ini mungkin Indonesia juga ini bisa bersaing. Ini Tembaga Super Kalamonon. Nah ini 1 kilo 500.000. Nah ini salah satu ya, bukan salah satu, salah 3 punya kita yang ada di koleksi di kebun kita. Dan masih banyak lagi yang lain, yang harganya juga nggak kalah mahal. Jadi ini semuanya Bapak dapat dari Bangka Belitung Pak ya? Iya, dari Bangka Belitung fitnya. Pak, seperti apa sih perbedaan antara durian-durian varietas unggul dengan yang lain Pak, dari segi rasa maupun harganya gitu? Oh iya, nah, kalau Namlung ini cenderung pahit. Ini untuk orang-orang yang memang strong, yang kuatkan durian. Jadi dia cenderungnya pahit, manis, terus ada alkohol tinggi. Kalau yang untuk konsumen yang wanita itu biasanya orang seneng durian katon, yang manis. Terus kalau Tembaga Super ini netral ini yang maniak seneng. Yang pemula juga agak senang Pak ya. Maka dia harga lebih mahal. Jadi untuk harganya itu berapa aja sih Pak kira-kira Pak kalau di pasaran Pak? Kalau di sini rata ya dari 100.000 per kilo sampai 500 tadi yang Tembaga Super. Itu Tembaga Super Pak? Iya, ya? yang 500. Kalau untuk yang Cumasi tadi Pak? 250.000. 250.000. Iya, per kilogram. Nah Pak, kan salah satu varietas durian yang super dari Bangka kan Cumasi tadi Pak. Ya. Alias Namlung, gitu Pak ya. Seperti apa sih Pak durian ini, dan apa sih keunikannya sampai banyak dicari orang Pak ya? Salah satu durian yang sangat diburu Pak, dan juga harganya mahal juga ya. Dia dari segi rasa memang dia komplit, pahit, manis, alkoholik,
dia lengkap, warna juga agak lumayan menarik. Terus kalau untuk para pekebun juga dia lebih menguntungkan karena dia satu pohon dia genjah banyak buahnya dibanding dengan yang lain. Maka dari pekebun juga senang beli bibit. Terus yang buah juga dia lengkap, rasa tuh dia semua ada. Pahit ada, manis ada, alkoholik ada, creamy. Jadi ternyata dari satu durian tuh udah bisa dapat semua Pak ya? Udah dapat Jadi semua. Satu kali beli langsung dapat semua ya Bener. Pak ya? Pak, gimana sih cara merawat pohon durian mulai dari pertama kali ditanam hingga siap panen? Apa saja sih yang harus dilakukan agar kualitasnya bagus gitu? Butuh kemampuan khusus nggak sih Pak untuk budidaya durian ini? Ya memang harus butuh kemampuan khusus dan perlu modal agak lumayan besar kalau kita mau hasil maksimal. Karena durian tanamannya dia cenderung manja, dia susah dirawat. Jadi lahan harus benar-benar cocok untuk durian. Terus irigasinya harus benar-benar bagus. Jadi gini intinya kalau mau tanam durian sumber air harus ada. Terus satu pohon itu dari 0 sampai 7 tahun kita mau tanam siapin uang 9 sampai 11 juta. Itu baru hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal Iya. Pak ya? Untuk pupuknya itu gimana sih Pak? Apakah organik atau ada campuran bahan kimianya Pak? Ada, kimia kita 20%, organik 80%. Oh jadi campuran Pak ya? Iya, 80% lebih harus banyak organiknya. Karena Kenapa sih Pak? kalau rasa nggak bisa kimia, nggak bisa menang sama organik. Jadi kita harus kimia ini cuma untuk merangsang buah dan untuk memaniskan buah. Tapi kalau untuk kelengkapan rasa itu masih di organik. Organik ya? Iya, di organik. Jauh. Jadi semua durian Bapak ini dicampur Pak ya pupuknya, ada yang organik sama kimia. 20-80%. Jadi organiknya 80%. Jadi Bapak dari tahun 2006 Pak ya? 2004 itu ditanam pohonnya dari kecil memang Pak ya? Iya. Sampai sekarang di tahun 2021 baru bisa menghasilkan durian-durian yang berkualitas Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu mulai dari kapan sih Pak mulai panen Pak? Panen umur 5 tahun ya udah mulai belajar buah sih sebenarnya. Cuma belum maksimal. Kita juga belum dapat SOP yang benar. Jadi kalau SOP nggak benar hasilnya juga nggak benar. Jadi kebetulan kita baru 2 tahun terakhir ini baru ketemu SOP-nya. Itu pun dibantu dengan orang pupuk pihak ketiga yang punya produk pupuk kan. Nah, baru bisa ketemu. Jadi SOP-nya baru ketemu 2 tahun terakhir. Jadi sebelum itu kita udah masih amburadul. Jadi untuk ilmu budidaya Bapak sendiri itu otodidak atau gimana Pak? Otodidak ya, basic kita malah manajemen komputer. Oh. Iya, kita manajemen Cuman komputer. karena hobi tadi Pak ya? Hobi tanam durian. Memang orang tua juga dulu berkebun. Jadi secara otodidak belajar gimana cara menanam durian biar kualitasnya jadi baik Pak ya, akhirnya menghasilkan durian-durian yang berkualitas. Pengalaman juga sih sebenarnya. Kan masih kecil juga udah ikut sama orang tua kan ke kebun kemana kan, udah pengalaman juga. Terus pas kita habis kuliah malah kita terjun ke sini, nah itu memang otodidak. Semuanya otodidak. Pak ya? Luar biasa. Merebak senyum sang petani, panen durian tiba, harga pun tinggi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Nata Bepantun segera kembali. Pohon durian batangnya tinggi, tempat bersarang punai dan kenari. Terima kasih masih bersama kami, Nata Bepantun sungguh menginspirasi. Pak Ulis, kita balik lagi Pak. Tadi kan kita berbicara tentang awal mula Bapak Pak ya. Pasti kan ada up and down ya Pak ya. Sekarang kita ke down-nya Pak. Apa sih bagian tersulit Pak dari budidaya durian ini Pak? Bisa tolong dijelaskan nggak? Ya, kalau dari kita pembesaran itu belum dapat kendala yang terlalu berarti. Yang paling susah penyempurnaan buah. Jadi kita bisa membungakan, terus keluar bunga, terus bisa menjadikan putik, terus jadi buah sampai jatuh. Nah, buah itu tanda tanya bisa dimakan nggak? Jadi kalau kita belah nggak bisa dimakan, itu jadi tong sampah semua. Iya betul. Nah itulah kalau kita nggak ketemu SOP-nya,
semua jadi tong sampah, nol. Rugi, petani semua rugi. Jadi kita dari tahun belakang, dari tahun berapa ya kita mulai kemungkinan sekitar 7 kali panen kita tuh gagal total. Karena kita belum ketemu SOP-nya. Nah ini alhamdulillah 3 tahun terakhir udah ketemu. Hasilnya nanti kita buka. Jadi emang ada cara tersendirinya atau gimana sih Pak? Iya, ada SOP istilahnya. Pak ya? Iya. Untuk menghasilkan durian-durian Yang berkualitas. Nah, yang akhirnya Bapak sendiri yang temui atau ada kerjasama sama yang punya pupuk, terus temen yang punya kebun juga. Jadi sharing semua gimana caranya di treatment ke pohon satu dengan pohon yang lain beda-beda baru ketemu. Ya, alhamdulillah udah mungkin sekitar 90% lebih udah ketemu SOP-nya. Pak, kan banyak nih yang beranggapan kalau tanah yang ada di Pulau Bangka kita tercinta nih Pak, unik Pak, dimana pohon yang ditanam di bubble secara umumnya itu kualitasnya akan jauh lebih baik Pak, walaupun itu bibitnya dari luar Pak ya. Benar nggak sih Pak kayak gitu Pak? Ya gini, ada benarnya juga, karena tanah Bangka banyak kandungan logam yang nggak ada di tanah Jawa. Kalau Jawa kan banyak kalsium sama sulfur, kita malahan sedikit. Cuma kita menang di logam. Jadi ada plus minus lah dengan tanah Jawa. Tapi sebaliknya kalau kita juga walaupun tanam di tanah Bangka, kalau treatmentnya juga nggak benar, SOP-nya nggak benar, sama, nggak enak juga. Nggak enak juga. Ya? Ternyata tetap juga harus ada SOP-nya. Iya, harus ada SOP-nya. Ya? Cuma kan tanah Bangka udah ditunjang banyak kandungan mineral logam tadi. Yang nggak ada di Pulau Jawa atau pulau yang lain. Ternyata itu kenapa itu Pak, ya? Kayak ikutan mineral logam dari timah itu kan ada elmenit, monasit, itu tuh penunjang semua itu. Di daerah lain nggak ada, kita ada. Maka juga di Malaysia enak kan? Di Pulau Singkep, Pulau apa tuh? Nah, itu karena kandungan tanah kita sama. Iya betul. Ternyata ada hubungannya juga Pak ya? Ada hubungannya. Pak, apa saja sih kiat untuk berkebun durian ini Pak supaya hasilnya bisa maksimal dan tentu saja kan bisa mendatangkan cuan nih Pak yang lebih banyak biar nggak rugi Pak ya? Ya tanam durian pertama orangnya harus unggul, bibitnya harus unggul, terus cara perawatannya harus unggul semua. Jadi salah satu nggak unggul itu nggak bakal bisa. Misal orangnya unggul, tapi dia tanam bibit yang nggak unggul, udah hasilnya nggak maksimal. Tanam bibit unggul, perawatan unggul, tapi orangnya nggak bisa, nggak unggul, yang nggak bisa juga. Ternyata harus balance Pak ya, antara dua-duanya. Seperti Bapak bilang tadi, emang karena Bapak hobinya berkebun tadi, akhirnya apapun jadi lebih mudah Pak ya. Pak, terakhir nih Pak, ini salah satu tips yang semua orang pengen tahu nih Pak, dan juga pemirsa kita di rumah pasti penasaran nih. Tips gimana untuk membeli durian di pinggir jalan nih Pak? Karena kan kalau beli durian di pinggir jalan ini kan kebanyakan ada yang nggak enak Pak rasanya, kalau bawa pulang ternyata rasanya nggak ada Pak ya, manis. Ada nggak sih Pak tips buat kami beli durian di pinggir-pinggir jalan Pak? Susah kalau durian Bangka. Kalau durian Bangka ini karena rata-ratanya memang baunya enak semua. Cuma ya paling kondisi beban bobot itu kalau diangkat agak ringan itu mungkin itu lebih enak. Baunya nyengat. Kalau lain nggak ada, susah karena durian Bangka rata-rata nggak ada yang nggak enak. Enak semua Pak ya? Enak semua dan lebih enak banyak malahan. Gimana sih Pak tips biar kita memilih durian itu sesuai keinginan kita dan nggak kemahalan gitu? Cuman lihat dari aromanya aja Pak ya? Gini, kita selera kita apa? Misal manis, tanya sama yang penjual, yang manis mana? Yang pahit mana? Tanya dulu, nanti baru kita pilih. Kalau misalkan mau semuanya cuma sih tadi. Iya, jadi kita tanya dulu sama penjual. Mau yang seleranya apa? Misal mau yang manis, nanti penjual nanti baru kasih yang ini manis, yang ini manis. Tinggal kita yang pilih mau manis yang kayak mana. Karena nggak usah khawatir juga Pak ya, durian di Bangka juga enak-enak. Rata-rata enak semua. Udah terjamin Pak ya. Pak Ulis, terima kasih banyak Pak ya, nggak kerasa udah 30 menit kita bersama membahas tentang durian yang ada di Pulau Bangka ini Pak ya. Unik-unik sekali, banyak juga varietasnya di kebun Bapak. Terima kasih banyak Bapak ya waktunya. Sama. Semoga kedepannya kebun Bapak semakin lebih besar Pak ya. Amin. Dan juga menghasilkan durian yang unggul-unggul semua Pak ya. Ini Bapaknya jual ke pulau
lain juga Pak selain Pulau Bangka? Iya, banyak malah banyak ke Pulau Jawa. Oh ternyata di luar Iya. Bangka juga banyak Pak ya dijualnya. Iya. Semoga semakin sukses Pak ya Amin. kebun Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Beli durian 100.000, takkan habis dimakan sendiri. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu, tiba saatnya Dita pamit undur diri. Merawat senja di ujung telaga, menulis syair layaknya pujangga. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Bangka Belitung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil buah durian berkualitas di Indonesia. Di Kabupaten Bangka Barat, seorang petani sukses membudidayakannya sehingga menghasilkan lebih dari 40 jenis buah durian dengan kualitas super dan harga selangit.
Lilis juga melakukan pembibitan berbagai jenis durian. Bahkan setiap tahun lebih dari puluhan ribu bibit terjual. Nah, jika Anda sedang berada di Bangka Belitung, bisa merasakan sensasi makan buah durian langsung dari kebunnya yang terletak di Desa Belo, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perjalanan dapat ditempuh dalam waktu 3 jam.